Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masuk pada pelajaran baru yaitu bab 1 yaitu mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, itu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila artinya sendi, atas atau dasar peraturan tingkah laku yang baik. Fungsi Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Maksudnya bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan ketataan negara. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, memberikan corak khas bangsa Indonesia dan jadi pembeda dari bangsa lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, telah disepakati melalui sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya, sebagai tolak ukur atau parameter dan tujuan dari pembangunan. B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan bangsa. Para pendiri negara dalam sidang BPUPKI sudah menyatakan dengan jelas bahwa bangsa Indonesia membutuhkan dasar bagi penyelenggaraan negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara bahwa Pancasila digunakan sebagai penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul baik dalam persoalan masyarakat sendiri atau persoalan dunia. 3. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan terima kasih dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.